Tuhan telah membangun Tuhan telah membangun kami dari peristirahatan kami, dan Tuhan pelihara kami, membangun kami dengan tidak kekurangan sesuatu apapun Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan dan anugerah-Mu yang Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, rahmat-Mu selalu baru di dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah kebaikan dan anugerah-Mu kami syukuri pada hari-hari ini Tuhan. Karena Engkau memelihara, memberikan napas hidup bagi kami. Itu semua karena perkenanan-Mu bagi kami, supaya kami tetap setia mengikuti Engkau dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau juga memberkati kami yang ada di dalam Zoom ini Tuhan. Engkau berkati jaringan-jaringan kami Tuhan. Sehingga kami juga Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dan kami tahu semua Tuhan, supaya kebenaran Allah membuat kami bersyukur pada hari ini. Berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke Bapak Ibu yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pak, tolong buka video. Mari Silakan. kita membaca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebab mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah Bapa pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja-raja, pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Ayat yang ke-16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah dan hormatilah semua orang yang dikasihinya. Saudara-saudaramu, takutlah akan Allah dan hormatilah raja. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema kita sepanjang bulan ini, Allah berbicara masalah perjuangan melawan untuk kemerdekaan kita ya. Di dalam kehidupan kita tentu kita orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita sudah memiliki kemerdekaan. Di mana kita sebagai orang yang sudah dipilih, orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, karena kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Saudara yang dikasih, Yesus berbicara tentang kemerdekaan adalah semua tentu kita tidak bisa melakukan kemerdekaan atau menyalahgunakan kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan pada kita.
Karena apa? Karena kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan adalah melalui pengorbanan yang cukup besar bagi kita. Sehingga kita tidak boleh menyalahgunakan kebebasan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tetapi kita secara politis, secara fisik kita sudah dimerdekakan dari perbudakan penjajahannya. Tetapi kemerdekaan itu tidak juga kita berhak untuk bertindak semaunya. Ada rambut-rambut yang kita tidak boleh melanggar. Sepertinya kita bisa berbuat apa saja, tetapi ada hal-hal yang kita tidak boleh. Apalagi berbicara tentang kemerdekaan atau kebebasan kita dari belenggu dosa yang dibayar oleh pengorbanan Kristus bagi kita. Tentu hal ini membuat kita harus menguasai kita. Ciri-ciri orang yang merdeka yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang dibebaskan dari perbudakan dosa. Tentu kita harus berjalan tertuju hanya kepada Tuhan sebagai orang-orang merdeka. Hal ini membuat kita harus melihat dengan jelas dan tepat supaya kita benar-benar menyadari bahwa kemerdekaan itu tentu di dalam setiap organisasi yang di mana kita bekerja, di mana kita melayani, ada aturan-aturan, ada payung-payung hukum. Nah, tetapi kita, orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, kita menjadi hamba Kristus atau hamba kebenaran. Kalau kita berbicara masalah hamba kebenaran, berarti kita hanya tertuju kepada kebenaran, hanya tertuju kepada apa yang dilakukan oleh Kristus kepada kita. Seperti kita, moto besar kita KMI, supaya menuntaskan amanat agung. Nah, kita yang terlibat di dalam pelayanan yang ada di KFI ini, kita harus sungguh-sungguh menyadari, kita sungguh-sungguh melihat, dan kita sendiri mengetahui pribadi kita apa yang kita sudah lakukan. Apakah aku sudah sungguh-sungguh melakukan, menuntaskan amanat agung yang kita lakukan ini? Atau kita hanya sebuah simbol atau sebuah apa yang kita katakan itu. Nah, oleh karena itu, orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, tentu apa yang diperintahkan oleh Kristus, kamu harus menjadikan semua bangsa muridku. Itulah perintah agung, itulah yang kita harus lakukan. Jadi kita tidak merdeka kalau kita tidak memberikan Injil itu. Karena apa? Karena itulah perintah. Itulah orang yang sudah dimerdekakan. Orang yang tidak dimerdekakan, orang yang memikirkan hal-hal itu berarti dia perlu dipertanyakan hidupnya. Bahwa dia masih belum dia merdeka dengan sepenuhnya. Masih ada amarah, masih ada hal-hal yang membuat dia ragu dan takut begitu untuk menyampaikan berita agung itu atau perintah agung itu yang disampaikan oleh Yesus. Nah, ini yang menjadi persoalan bagi kita. Oleh karena itu, janganlah kamu hidup seperti orang-orang yang belum dibebaskan. Tetapi milikilah hidup yang merdeka. Milikilah hidup yang sudah dibaharui, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ini menjadi pergumulan bagi kita Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kata kita menjadi hamba organisasi, menjadi hamba apa saja yang kita katakan, maka kita tidak leluasa untuk melakukan perintah agung itu. Ada hal-hal itu yang membuat kita seperti kita berat untuk melakukan itu. Ada amarah, ada pertikaian, ada hal apa saja membuat kita tidak bebas. Tetapi kata firman Tuhan, kamu jangan lagi hidup seperti orang yang tidak merdeka. Karena apa? Karena kita sudah dikuasai oleh kebenaran Allah tadi. Nah,
Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kamu tidak lagi hidup diperbudak oleh dosa. Kamu lagi tidak hidup. Karena kita adalah hamba kebenaran, kita menghambakan diri kita kepada Tuhan. Kita tidak bisa lagi hidup diri kita memperhambakan kepada dua. Nah, pasti Tuhan akan berontak kepada kita. Kalau menghambakan diri kita kepada dua majikan kita, pasti kita tidak, majikan kita pun tidak senang dengan kita secara yang kelihatan. Apalagi kepada Tuhan. Kita menghambakan diri kita kepada kebenaran Allah, itulah yang kita lakukan. Karena Tuhan memilih kita, Tuhan sudah memungut kita dari tengah-tengah keberdosaan kita, kita membebaskan kita, maka kita terus melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, maka pagi ini kita tetap ada. Setiap pagi, setiap malam kita hidup mencari Tuhan. Nah, tetapi ini tentu kita tidak dipengaruhi lagi oleh hal-hal yang menghalangi kita. Karena ada kebebasan, ada roh yang membuat kita mau mencari Tuhan. Nah, bayangkan kita pada pagi seperti ini kita sudah bangun. Karena apa? Karena kita mengingat bahwa kita adalah kebenaran. Bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Saya harus bersyukur kepada Tuhan. Saya harus melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Karena itu Bapak Ibu yang kasih, saya tidak berbicara banyak tentang kemerdekaan. Bapak Ibu sudah tahu, bahkan 1 bulan ini kita sudah bicara dipenuhi bagaimana orang-orang yang merdeka. Tetapi saya mengingatkan kepada kita bahwa kita hanya mau kita melakukan apa yang perintahkan kepada kita. Supaya apa yang kita ungkapkan setiap hari itu untuk menuntas keamanat agung itu, kita benar-benar dipraktekkan lewat kehidupan kita setiap hari. Pemberitaan Injil adalah sebuah gaya hidup orang yang sudah dibebaskan dari dosa. Orang yang sudah menerimakan anugerah Allah, itulah sebuah gaya hidup di mana saja kita berada. Pemberitaan Injil, firman Tuhan itu bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk banyak orang, semua orang. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Injil adalah untuk semua orang. Nah, saya dengan saudara tiap pagi, baik secara kelompok maupun secara gereja, secara pribadi, bahkan di gereja-gereja kita, tiap hari kita mendengar firman Tuhan berapa kali kita sehari. Tetapi ada orang-orang yang tidak pernah mendengar Injil. Bagaimana mereka bisa mendengar Injil itu? Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang ada di dalam grup ini, mari kita sungguh-sungguh melihat, bahkan hati kita terus bergerak, karena Allah kita ada Allah yang bergerak, yang mencari. Mari kita sungguh-sungguh yang sudah hidup, yang sudah dibebaskan dari belenggu dosa, yang kita sudah menjadi hamba kebenaran, dan kita tetap melakukan itu. Karena apa? Karena seperti yang saya katakan tadi, bahkan ada banyak orang yang tidak mendengar Injil. Bagaimana bisa mereka mendengar Injil, kata Paulus, kalau tidak ada yang memberitakan? Oleh karena itu, bagaimana bisa memberitakan kalau tidak ada yang mengutuskan? Firman Tuhan katakan betapa indahnya kedatangan orang yang membawa damai. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sungguh-sungguh terus melakukan amanat agung ini, sehingga kita mau mempercepatkan kedatangan Tuhan. Dengan hal yang seperti inilah kita mendekatkan kedatangan Tuhan itu. Jangan kita Tuhan
bahwa kita hanya sebagai simbol saja, kita cukup hanya kita ungkapkan di grup di dalam kita beribadah seperti ini. Dan kita tidak lakukan. Yang mampu menjawab kita, diri kita sendiri, bukan orang lain. Karena saya bisa berbuat apa saja, Bapak Ibu tidak tahu. Tetapi saya tidak bisa jauh dari hadapan Tuhan. Tuhan tahu apa yang saya lakukan. Begitu juga Bapak, Ibu, dan Saudara. Oleh karena itu, saya mengingatkan kita supaya kita terus untuk melakukan amanat agung. Karena amanat agung itu kita harus beritakan. Karena itu jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Bangsa murid Tuhan. Dan murid yang memuridkan orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan, kita sudah dimerdekakan. Upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Karunia Allah, hadiah dari Allah itulah yang kita harus beritakan. Bahwa di dalam Kristus ada keselamatan. Ada kebebasan. Hanya itu yang kita beritakan. Tidak ada berita lain. Berita lain adalah berita sukacita, damai, sejahtera. Nah, orang-orang yang sudah dibebaskan dari belenggu dosa tidak lagi diperbudak oleh dosa, tidak lagi hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Manusia baru, manusia yang sudah dilahirkan kembali oleh darah Kristus Yesus. Manusia sudah dimatikan, sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Jangan kita sia-siakan kematian Kristus, pengorbanan Kristus. Mari kita terus untuk hidup di dalam Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan sesama. Sehingga fokus hidup kita fokus kepada Tuhan dengan sesama. Kalau kita berbicara dengan sesama, dengan Tuhan, baru dengan sesama, kita adalah bohong. Karena bagaimana kita bisa percaya, kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang bertuhan, tetapi kita tidak benar hidup kita dengan sesama kita, dengan saudara kita. Vertikal dan horizontal. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita tertuju hidup kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Sehingga firman Tuhan yang kita baca tiap hari, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita dapat diamanatkan, diberitakan kepada seluruh suku, bangsa, dan bahasa. Karena panggilan kita adalah untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Kita sudah ditebus, kita sudah dibebaskan. Kita juga harus memberikan keselamatan itu. Tidak mungkin keselamatan itu untuk diri kita sendiri. Makanya kita juga melakukan ini. Apa yang dilakukan oleh KFI? Mari kita terus berjuang. Baik program-program yang dilakukan oleh KFI. Mari kita terus maju. Sehingga KFI maju untuk semua suku, bangsa, dan bahasa. Suku-suku, orang-orang Kaidar menantikan kabar baik dari kaum, dari kita, dari KFI. Oleh karena itu, mari kita terus maju dalam melayani Tuhan dengan sesama. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Dan kita percaya bagaimana apa yang dikerjakan oleh Ibu Ambarita. Terus melayani Tuhan ke negara-negara lain. Itu pun kita semua. Supaya Injil Kerajaan Allah itu kita sudah sampaikan bahwa semua suku bangsa harus datang menyembah dan sujud di hadapan anak domba Allah. Mari kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita. Mari kita memotivasi hidup kita tiap-tiap hari oleh pembaharuan jika kita, karakter kita terus adalah karakter Kristus yang ada di dalam hidup kita. Terus kita korbankan kepada semua suku bangsa. Karena di sekeliling kita ada banyak orang yang menuju jurang kebinasaan. Bagaimana bisa mereka masuk ke dalam surganya Tuhan kalau kita tidak memberitakan kepada mereka? Biarlah kebenaran firman Allah hari ini mengingatkan kita kembali supaya tetap kita setia untuk maju di dalam menyampaikan
perintah agung Tuhan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk firman Allah pagi hari ini yang mengingatkan kami, untuk kami orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, supaya kami tidak menyalahkan gunakan kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan. Karena kami adalah hamba kebenaran, kami harus berfokus pada kebenaran yang Tuhan berikan bagi kami. Karena segala kebenaran adalah kebenaran daripada Allah sendiri. Itu Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib, membebaskan kami dari belenggu dosa. Kami tadi lagi tidak dibelenggukan oleh dosa kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kemurahan dan anugerah Tuhan menuntun kami untuk hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga waktu-waktu yang sisa yang Tuhan berikan bagi kami, supaya kami tetap pakai untuk memberitakan amanat agung Tuhan. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan kejahatan Tuhan. Tetapi kami orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan, orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan dalam grup ini, supaya kami juga melakukan perintah agung-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami Bapa, mampukan kami dengan roh-Mu Tuhan, sehingga kami mau Tuhan, kami tidak hidup untuk diri kami sendiri lagi Tuhan, karena kami adalah hamba-Mu ya Tuhan. Kalau kami hidup untuk diri kami Tuhan, kami dipertanyakan oleh-Mu ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah terus menguatkan kami, mendorong kami untuk tetap setia melakukan pekerjaan yang Kau percayakan kepada kami Tuhan. Kami adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mampu Tuhan, tetapi dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan segala kebenaran ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke, Ibu.